Apakah saya ini setelah sekian tahun menjadi orang Kristen, saya masih dalam tahap apa? Tangkai terus. Saya mengikuti. Atau saudara sudah sampai kepada bulir. Atau saudara bulir yang penuh dengan butir-butir. Atau saudara sudah berbuah. Jadi itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Aku ini yang mana? Jangan-jangan saudara, kita seperti jemaat di Korintus. Semestinya ditinjau dari segi waktu lamanya mengikut Tuhan. Mereka ini sudah dewasa, mereka seharusnya sudah berbuah. Tapi apa yang Paulus katakan di surat 1 Korintus pasal 3, kita buka lagi di ayat 1 dan 2. Paulus bilang, 1 Korintus 3, ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kenapa, saudara? Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di sini saudara kita melihat apa? Keprihatinan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ingat enggak? Waktu itu pertama aku datang, ya kamu masih belum dewasa, masih kanak-kanak. Ya aku bicara yang muda-muda, seperti ibaratnya memberi minum susu, belum bisa makan makanan keras. Nah tapi sampai sekarang kok masih susu terus. Nah, itu menuju apa? Jemaat di Korintus masih berupa tunas, tangkai, saudara. Nah, tentu Paulus sedih. Ya. Mestinya kamu jangan jadi tangkai terus. Mestinya itu sudah berbuah. Nah sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Di mana kita, saudara? Orang Kristen yang masih tangkai atau baru bulir, saudara, tadi Paulus katakan apa? Ditandai oleh ya hanya bisa menerima firman Tuhan itu yang kedengarannya menyenangkan gitu, ya. Kalau ke gereja maunya yang dihibur, yang bisa ketawa-ketawa begitu ya. Tapi begitu hamba Tuhan berbicara tentang hal-hal yang keras, komitmen, ketaatan kepada Tuhan, lu mau gereja bukannya hati seneng, ya. Pulang malah jadi jengkel, masa disuruh gini gitu. Terus mending aku mau gereja tiap minggu. Bukan jemaat di sini, ya. Jemaat di sini tidak ada kan yang masih tangkai, ya. Tapi kadang itu terjadi, saudara. Pulang dari gereja, bukannya kita share, aduh firman Tuhan tadi bukan bagus, bagus itu tidak penting. Berbicara, saudara. Oh firman Tuhan tadi itu berbicara kepada aku, ya. Aku ditegur oleh firman Tuhan. Wah, berarti Tuhan itu sayangnya seperti orang tua yang sayang anaknya, dia akan menegur kalau anaknya salah. Nah, aku ditegur tadi dari firman Tuhan. Dia bersyukur, saudara. Supaya apa? Supaya imannya terus makin maju. Tapi kalau orang Kristen yang tangkai, saudara, mutung, saudara, wes minggu depan rak gelem lunga gereja. Ya. Kenapa? Sakit hati, ya, tersungging, saudara ya. Nah, jangan. Ya, kita tidak ada yang begitu kan ya? Amin. Loh, yang amin kok coba sedikit. Amin semua. Ya, kita harus berbuah, saudara. Atau paling tidak, ya bulir-bulirnya sudah penuh butirnya. Kita makin mengerti firman Tuhan. Kita tidak mau yang cuma menghibur, yang menyenangkan telinga. Karena apa? Itu bayi, susu, ya. Seperti Felicia, sekarang udah tidak makan atau minum susu saja, betul ya, Pani, Billy udah bisa mulai makanan sedikit keras. Itu growth. Ya, menunjukkan growth, saudara. Ya, kita semua juga harus bertumbuh secara spiritual. Amin. Jadi ini PR untuk kita semua, saudara, terus bertanya, where am I today? Tangkai, bulir, atau bulir yang sudah penuh dengan butir-butir, atau kita sudah berbuah. Nah, ayat ke-29. Apabila buah itu sudah cukup masa, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba.
Saudara, ini berbicara tentang apa? Ya, waktu sudah berbuah, ya dinikmati kan buahnya itu. Kita satu saat akan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Saudara, mobil, rumah, perhiasan, semua yang kita punya di dunia ini yang berupa materi tidak bisa kita bawa. Ya. Tapi apa yang bisa kita bawa? Buah-buah pelayanan. Ya. Tuhan, aku hidup 70 tahun atau 80 tahun. Ini Tuhan, hidupku sudah aku persembahkan. Ya. Talenta yang Tuhan berikan kepadaku, aku sudah persembahkan. Harta yang Tuhan percayakan kepadaku, aku juga persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, itu semua saudara, buah-buah itulah nanti di akhir zaman yang akan kita nikmati. Ya. Tuhan akan memberikan apa? Reward, hadiah, upah. Ya, kalau keselamatan kan sudah dijamin. Ya. Upah, mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Saudara, jadi melalui perumpamaan ini ada dua hal. Di satu pihak kita adalah penabur, ya, kita membagikan firman Tuhan, berita Injil kepada orang lain. Di Bible Study hari Jumat kemarin kita sudah belajar bahwa kalau kita PI atau memberitakan Injil, itu kita bukan mau mengkristenkan gitu ya. Jadi bukan kristenisasi seperti yang kadang dituduhkan, bukan ya. Saya ibaratkan kita memberitakan Injil itu seperti kita dan teman-teman yang lagi berkelana di padang gurun. Nah, saudara bisa bayangkan betapa panasnya kita semua mencari air, saudara. Somehow kita menemukan air itu, saudara. Nah, sedangkan kita lihat teman-teman yang lain masih berkelana ke sana kemari. Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita egois. Tuhan mau kita juga memberitahu mereka, aku sudah temukan air, ayo ke sini, nikmati air ini. Sehingga mereka pun juga boleh disegarkan. Itu PI, saudara ya. Jadi kita share good news. Aku sudah ketemu dengan sumber air hidup. Betul-betul aku merasakan kedamaian yang tadinya tidak bisa aku peroleh dari manapun, dari hiburan apapun juga. Mau kamu juga mengalaminya? Nah, itu saudara, kita sharekan. Makanya nanti bulan Juni kita ada bulan misi. Ya, sepanjang bulan Juni nanti kita akan belajar mengenai bagaimana membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya. Nah, saudara, yang kedua di sini kita juga di samping tadi penabur, kita juga tadinya benih yang ditabur. Nah, kita bertanya kepada diri sendiri, di mana kita? Sampai di mana tahapan yang ada pada kita saat ini? Tangkai, bulir yang sudah penuh dengan butir-butir, atau kita sudah berbuah. Nah, saya harap kita tertantang. Ya. Gereja kita sudah 22 tahun. Tiba waktunya bagi kita untuk berbuah. 22 tahun, saudara. Ya kan? Lama loh, 22 tahun. Saudara rindu enggak? Kalau satu saat bangku-bangku ini semua penuh, bahkan sampai di belakang. Rindu enggak? Tapi rindu saja enggak cukup. Ya, ingat, harus ada benih yang ditabur, ya kan? Karena alam ini tidak otomatis menumbuhkan benih. Harus ada yang menaburkan benih ke satu tanah, baru di tanah itu bisa tumbuh. Nah, kita semua, saudara, dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita. Soal hasil, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Memang kita seringkali bisa discourage, ya. Tetapi banyak kesaksian, sudah termasuk dari keluarga kami sendiri, ya, bahwa dengan doa, dengan ketekunan, dengan usaha, memberi kesaksian hidup yang indah, akhirnya keluarga kita juga bisa diselamatkan, saudara. Contohnya mak saya, saudara, ini dari pihak mama, ya. Dia tadinya tidak kenal sama sekali tentang kekristenan, keluarganya memang bukan Kristen, saudara. Tapi somehow ketika sudah menikah dengan engkong saya, dia searching. Ya. Ingat minggu lalu ada dua macam cara orang datang ke kerajaan Allah, by accident dan searching. Masih ingat tak minggu lalu, ya kan? Nah, ini mak saya termasuk searching, ya, itu waktu zaman masih banyak orang Belanda tinggal di sini. Dia satu saat lewat depan gereja, saudara,
mendengar puji-pujian, hatinya tuh bisa merasa damai begitu. Belum Kristen, tapi dengar puji-pujian dari gereja yang dia lewati, gereja Belanda, saudara, itu dia bisa merasa senang begitu. Nah sayang saudara, waktu itu dia mau masuk ke gereja tidak boleh, saudara. Nah inilah kadang gereja itu bukannya malah welcome, ya, malah wow kamu jangan kesini gitu ya. Tapi sama dia tuh ingin mencari tahu Tuhan yang benar itu gimana sih? Karena dia juga berdoa sama Dikong, ya, sama ya Katalina tahu ya itu orang Chinese itu kan pokok doa sama Tuhan Allah gitu, tapi tidak tahu siapa. To make long story short, akhirnya dia dilayani